Dunia seolah runtuh tepat di awal Januari, saat Ika menemukan bahwa janji suci suaminya, Leo, telah dikhianati demi sosok Jihan, teman kantor yang merebut segalanya. Dibuang dan direndahkan seolah tak berharga, Ika dipaksa berdiri di titik terendah dalam hidupnya tanpa pegangan. Namun, yang tidak disadari oleh Leo adalah bahwa pengkhianatan itu justru menjadi pemantik api kekuatan dalam diri Ika yang selama ini terpendam. Dengan tekad baja, Ika bangkit dari puing-puing kehancurannya, merangkak dari nol hingga bertransformasi menjadi wanita karir yang bersinar di puncak kesuksesan bersama dukungan sosok misterius bernama Alif. Kini, saat Ika berdiri dengan kemilau kemandiriannya, Leo datang kembali dengan air mata penyesalan, bersimpuh memohon ampunan di bawah kakinya. Apakah Ika akan membuka kembali pintu hatinya, atau justru memberikan pelajaran yang takkan pernah terlupakan seumur hidup bagi pria yang telah menghancurkannya? Simak kisah kebangkitan yang penuh emosi ini sampai tuntas. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, boleh tahu dong kalian semua lagi menonton dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Malam pergantian tahun baru di Jakarta seharusnya menjadi momen yang penuh dengan letupan kembang api dan kehangatan keluarga. Namun bagi Ika, suasana itu terasa begitu senyap dan mencekam. Di meja makan yang tertata rapi, lilin-lilin kecil mulai meleleh, menciptakan genangan cairan yang membeku di atas taplak meja berwarna putih tulang. Ika telah menghabiskan waktu berjam-jam memasak hidangan kesukaan Leo, ayam panggang madu dan sup krim yang kini telah diminta tersentuh. Jam dinding di ruang tengah terus berdetak, suaranya terdengar seperti palu yang menghantam kesabaran Ika sedikit demi sedikit. Di luar sana, suara trompet dan sorak-sorai tetangga terdengar meriah, namun di dalam hatinya, hanya ada kehampaan yang semakin meluas. Ika menatap pantulan dirinya di jendela kaca, seorang wanita yang masih mengenakan gaun biru sederhana, dengan riasan tipis yang mulai luntur karena rasa lelah yang luar biasa. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, suara deru mobil terdengar di halaman rumah. Ika segera berdiri, mencoba menyunggingkan senyum meski matanya terasa panas. Pintu terbuka, dan Leo melangkah masuk dengan dasi yang sudah longgar dan wajah yang tampak sangat letih. Alih-alih memberikan pelukan hangat atau sekedar ucapan selamat tahun baru, Leo hanya menatap sekilas ke arah meja makan yang penuh makanan dengan pandangan datar. "Kenapa belum tidur? Aku sudah bilang, jangan menunggu. Kantorku sibuk sekali karena tutup buku akhir tahun," ucapnya dengan nada dingin yang menusuk kalbu. Ika hanya terdiam, tenggorokannya terasa tercekat. Ia mencium aroma parfum asing yang sangat lembut saat Leo melewatinya begitu saja menuju kamar mandi. Ada sebuah jarak yang tak kasat mata, namun terasa sangat tebal di antara mereka. Ika berdiri terpaku di ruang makan yang remang-remang, menyadari bahwa awal Januari ini bukan membawa harapan baru, melainkan membawa firasat akan badai besar yang siap menghancurkan istana kecil yang selama ini ia jaga dengan segenap jiwa dan raganya. Lambaian gorden putih di kamar itu seolah mengejek kesunyian yang menyelimuti Ika setelah Leo menutup pintu kamar dengan dentuman pelan, namun terasa sangat final. Aroma parfum asing yang tadi sempat tertangkap indera penciumannya, kini seolah tertinggal di udara, berputar-putar menciptakan kecurigaan yang selama ini selalu ia tepis jauh-jauh. Ika melangkah dengan gontai menuju dapur, membereskan piring-piring berisi makanan yang kini berakhir di dalam lemari es, tanpa sempat dicicipi sama sekali. Tangannya bergetar saat menyentuh sendok perak yang ia beli bersama Leo 2 tahun lalu. Sebuah benda yang mengingatkannya pada masa-masa ketika perhatian Leo hanya tertuju padanya. Kini, pria yang sedang tertidur di kamar itu terasa seperti orang asing yang hanya meminjam raga suaminya. Tidak ada lagi percakapan ringan sebelum tidur, atau sekadar genggaman tangan yang menguatkan saat mereka menghadapi masalah. Keesokan paginya, sinar matahari bulan Januari masuk menembus celah jendela. Namun tidak sedikit pun menghangatkan suasana di meja sarapan. Leo duduk terpaku pada layar ponselnya. Jemarinya bergerak lincah mengetik sesuatu yang sesekali membuatnya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sudah lama tidak pernah ia berikan untuk Ika. Ketika Ika mencoba menuangkan kopi ke cangkirnya,
Tangan Leo dengan cepat menjauhkan ponsel tersebut, seolah-olah ada rahasia besar yang tidak boleh terjamah oleh mata istrinya. Aku ada rapat mendadak di kantor hari ini. Mungkin pulang terlambat lagi. Gumam Leo tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari layar. Ika hanya mampu mengangguk pelan, menelan bongkahan sesak yang menyumbat kerongkongannya. Ia melihat Leo bergegas pergi dengan terburu-buru, bahkan melupakan tas kerja yang biasanya selalu ia siapkan. Saat Ika hendak menyusul ke depan untuk memberikan tas tersebut, ia melihat Leo sudah berada di dalam mobil, tampak sedang menelepon seseorang dengan ekspresi wajah yang begitu lembut dan penuh gairah. Ekspresi yang seharusnya hanya menjadi miliknya sebagai seorang istri. Ponsel yang tertinggal di atas meja ruang tamu itu terus bergetar, memecah keheningan rumah setelah mobil Leo melesat pergi meninggalkan kepulan asap tipis di udara. Ika terpaku menatap benda pipih tersebut. Jantungnya berdegup kencang seolah sedang berpacu dengan waktu. Rasa ragu dan cinta berperang hebat di dalam benaknya. Namun sebuah notifikasi yang muncul di layar kunci seketika meruntuhkan seluruh pertahanan yang ia bangun. Sebuah nama, Jihan, muncul dengan pesan singkat yang menghancurkan logika. Terima kasih untuk malam tahun baru yang indah. Aku sudah merindukanmu. Jemari Ika mendingin. Ia merasakan lantai yang dipijaknya seakan runtuh seketika. Pesan itu adalah jawaban dari segala sikap dingin dan alasan sibuk yang selama ini menjadi tameng suaminya. Alih-alih menangis histeris, Ika justru merasakan tubuhnya kaku seperti patung di tengah ruangan yang mulai terasa menyesakan. Ia mencoba mengatur napas, meletakkan kembali tas kerja Leo yang tadi ingin ia antarkan, lalu duduk di sofa sambil mendekap kedua lututnya. Ingatannya melayang pada janji-janji suci yang mereka ucapkan di depan penghulu, tentang kesetiaan yang seharusnya dijaga hingga maut menjemput. Namun kenyataannya, di awal Januari yang seharusnya penuh harapan, ia justru menemukan fakta bahwa ada orang lain yang kini mengisi ruang di hati suaminya. Ika menyadari bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura buta. Setiap pelukan yang terasa hambar dan setiap keterlambatan pulang adalah kepingan puzzle yang kini telah utuh membentuk gambar pengkhianatan. Kesunyian rumah itu kini terasa berbeda, bukan lagi tentang kesepian, melainkan tentang ancaman kehancuran yang nyata. Ika bangkit berdiri, menatap bayangan dirinya di cermin besar ruang tamu dengan tatapan yang mulai berubah tajam. Ia tahu bahwa mulai saat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di tengah rasa sakit yang menghujam, muncul percikan keberanian kecil di sudut hatinya untuk mencari tahu seberapa jauh Leo telah melangkah pergi darinya. Ika harus menyiapkan diri, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menghadapi kenyataan pahit yang baru saja mengetuk pintu rumah tangganya tanpa permisi. Langkah kaki Ika membawa dirinya menuju kamar utama untuk mengambil jaket. Namun matanya justru tertuju pada laci meja rias yang sedikit terbuka. Di sana, di antara tumpukan dokumen lama, ia menemukan sebuah kwitansi toko perhiasan mewah tertanggal 2 hari sebelum malam pergantian tahun. Jantungnya mencelos saat melihat detail pembelian sebuah kalung liontin zamrud yang tidak pernah sampai ke tangannya. Ika menarik nafas dalam-dalam, berusaha menahan gemetar di jemarinya agar tidak menjatuhkan kertas kecil yang menjadi bukti otentik pengkhianatan tersebut. Tanpa membuang waktu lebih lama, ia memutuskan untuk mendatangi kantor Leo dengan dalih mengantarkan tas kerja yang tertinggal. Meskipun sebenarnya ia sedang mengantarkan dirinya sendiri menuju gerbang kebenaran yang mengerikan. Sesampainya di lobi gedung perkantoran yang megah itu, suasana sibuk para karyawan tidak mampu mengalihkan fokus Ika. Ia berjalan menuju lantai 10, tempat Leo bekerja, dengan perasaan yang berkecamuk antara takut dan penasaran. Saat pintu lift terbuka, pemandangan pertama yang sesampainya di lobi gedung perkantoran yang megah itu, suasana sibuk para karyawan tidak mampu mengalihkan fokus Ika. Ia berjalan menuju lantai 10, tempat Leo bekerja, dengan perasaan yang berkecamuk antara takut dan penasaran. Saat pintu lift terbuka, pemandangan pertama yang menyambutnya adalah deretan meja kubikel yang rapi. Namun perhatiannya langsung tersita oleh sebuah ruangan kaca di pojok ruangan. Di sana, melalui celah korden yang sedikit tersingkap, Ika melihat Leo sedang tertawa lepas sambil menyandarkan tubuhnya di pinggir meja. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan pakaian kerja yang modis, sedang memamerkan kalung liontin zamrud yang melingkar indah di lehernya.
Wanita itu adalah Jihan, rekan kerja yang sering disebut-sebut Leo sebagai partner tim yang handal. Ika membeku di balik pilar besar, menyaksikan bagaimana Leo dengan lembut merapikan rambut Jihan yang menutupi liontin tersebut. Tidak ada kemarahan yang meledak saat itu, hanya ada rasa perih yang teramat dalam, hingga membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Ika memeluk tas kerja yang ia bawa dengan sangat erat, menyadari bahwa benda yang ia anggap penting itu kini tidak lebih dari sekadar alasan rapuh untuk melihat kehancuran harga dirinya sendiri. Keberanian yang tadi sempat terkumpul kini menguap, berganti dengan kesadaran pahit bahwa ia sedang menyaksikan awal dari keruntuhan dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta. Pilar beton yang dingin itu menjadi satu-satunya sandaran bagi tubuh Ika yang nyaris limbung saat menyaksikan kemesraan yang begitu nyata di balik dinding kaca. Ia segera membalikkan badan, berjalan secepat mungkin menuju arah lift dengan pandangan yang mulai kabur oleh selapis bening yang tertahan di pelupuk mata. Setiap langkahnya terasa sangat berat, seolah sepatu yang ia kenakan berubah menjadi timah yang menahan kakinya untuk tetap tinggal di pusaran luka itu. Ika berhasil mencapai lobi dan keluar dari gedung tanpa sempat disadari oleh siapapun, termasuk suaminya yang masih asyik bercengkrama. Ia tidak pulang ke rumah, melainkan memilih untuk duduk di sebuah bangku taman kota yang sepi, membiarkan angin Januari yang kencang menerpa wajahnya yang pucat pasi. Tas kerja yang sedari tadi ia dekap, kini diletakkannya dengan kasar di samping tempat duduk. Ika merasa sangat bodoh karena telah menjadi istri yang terlalu percaya. Menganggap setiap kepulangan larut sebagai dedikasi, bukan sebagai pelarian untuk mencari kebahagiaan lain. Di tengah kekalutan itu, pikirannya mulai berputar mencari cara untuk menghadapi Leo saat ia pulang nanti. Namun rasa takut akan perpisahan masih sempat membayang di sudut hatinya, bertarung dengan logika yang menuntutnya untuk segera mengambil sikap tegas. Eka mengambil nafas panjang, mencoba mengisi paru-parunya dengan udara yang terasa sesak, sembari menatap orang-orang yang berlalu lalang dengan wajah ceria tanpa beban. Dunia seolah terus berjalan tanpa peduli bahwa hati seorang wanita baru saja hancur berkeping-keping di lantai 10 sebuah gedung megah. Ika menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus diam jika ingin menyelamatkan harga dirinya yang tersisa. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel, dan mulai mencari nama-nama lama di daftar kontaknya yang sudah lama tidak ia hubungi. Di saat semua orang memulai lembaran baru di tahun yang baru, Ika justru sedang bersiap untuk menutup sebuah bab besar dalam hidupnya. Meski ia belum tahu pasti dari mana ia harus mulai melangkah untuk keluar dari bayang-bayang Leo. Daftar kontak yang tersusun rapi di layar ponsel itu berhenti pada satu nama yang sudah bertahun-tahun tidak ia sapa, Alif, seorang kawan lama dari masa kuliah yang kini dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang kreatif. Ika ragu untuk menekan tombol panggil, namun ia tahu bahwa ia membutuhkan jaring pengaman sebelum segalanya benar-benar runtuh. Ia menyimpan kembali ponselnya saat awan mendung mulai menutupi langit sore, lalu bergegas pulang untuk menghadapi apapun yang akan terjadi malam itu. Sesampainya di rumah, Ika sengaja meletakkan tas kerja Leo yang sempat ia bawa ke kantor tepat di atas kursi ruang tamu. Sebuah pesan bisu bahwa ia telah mengetahui sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Leo pulang lebih awal dari biasanya, namun wajahnya berubah tegang saat melihat tas kerjanya berada di sana. Ia menatap Ika yang sedang duduk tenang di meja makan tanpa hidangan apapun, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan pengabdian Ika selama ini. "Kenapa tas ini ada di sini? Kamu ke kantor tadi?" tanya Leo dengan nada yang dipaksakan terdengar santai, meski ada getaran kecemasan dalam suaranya. Ika tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mata suaminya dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin masih terselip di sana. Keheningan yang tercipta di antara mereka terasa begitu mencekam, jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran hebat manapun yang pernah mereka lalui. Leo mulai berjalan mondar-mandir, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Namun ia tidak menyadari bahwa Ika telah melihat liontin itu melingkar di leher orang lain. "Aku hanya ingin mengantarkan amanahmu yang tertinggal, tapi sepertinya kamu sedang sangat sibuk dengan urusan yang jauh lebih penting," ucap Ika dengan suara pelan namun tegas.
Kalimat itu menjadi tabuhan genderang perang yang membuat Leo terdiam 1000 bahasa. Di luar, rintik hujan mulai turun membasahi bumi, seolah ikut meratapi kehangatan rumah tangga yang kini telah mendingin secara permanen. Ika menyadari bahwa rutinitasnya sebagai istri yang penurut telah berakhir hari ini, dan ia harus siap menghadapi badai yang lebih besar yang akan segera menerjang kehidupan mereka. Rintik hujan yang tadinya malu-malu kini berubah menjadi deras, menciptakan suara gaduh di atas atap seng yang seolah menutupi keheningan menyesakan di dalam ruang tamu. Leo mencoba tertawa hambar, sebuah usaha gagal untuk mencairkan suasana yang sudah membeku sejak kalimat terakhir Ika terlontar. "Kamu bicara apa, Ika? Jangan terlalu banyak menonton drama. Aku hanya bekerja profesional dengan Jihan," sanggahnya sambil mencoba meraih bahu Ika. Namun wanita itu dengan halus menghindar. Gerakan penolakan itu membuat Leo tertegun. Ia tidak menyangka bahwa istrinya yang selama ini lembut bisa menunjukkan ketegasan yang begitu dingin. Ika melangkah menuju laci, mengeluarkan kwitansi perhiasan yang ia temukan sebelumnya, dan meletakkannya dengan perlahan di atas meja, tepat di bawah sorot lampu ruang tengah yang kuning temaram. Mata Leo membulat saat melihat kertas kecil tersebut, dan seketika pembelaan diri yang baru saja ia susun runtuh tanpa sisa. Tidak ada lagi kata-kata profesionalisme yang bisa menyelamatkannya saat bukti nominal dan jenis barang terpampang nyata di depan mata. Ika menatap suaminya tanpa setetes pun air mata yang jatuh, karena rasa sakitnya sudah melampaui batas hingga membuatnya mati rasa. Kalung itu sangat indah, Leo. Sayangnya, leher yang mengenakannya bukan leher istrimu. Ucap Ika dengan nada yang sangat tenang, namun mengandung getaran kepedihan yang menyayat hati. Leo hanya bisa menunduk, meremas jemarinya sendiri, sambil mencari celah untuk berbohong. Namun setiap kata yang terlintas di kepalanya, terasa semakin menyudutkannya ke jurang kesalahan. Kepercayaan yang selama bertahun-tahun dirajut dengan kesabaran, kini robek dalam hitungan detik. Ika tidak memberikan kesempatan bagi Leo untuk menjelaskan lebih jauh. Karena baginya, sebuah penjelasan tanpa kejujuran hanyalah tumpukan sampah baru. Ia membalikkan badan, meninggalkan Leo yang terpaku sendirian di ruang tamu, bersama tumpukan rasa bersalahnya. Di dalam kamar, Ika meraih ponselnya kembali, dan menatap layar yang masih menampilkan nomor Alif. Logika di kepalanya mulai mengambil alih kendali, membisikkan bahwa ia tidak boleh hanya menjadi korban yang meratapi nasib di tengah badai yang diciptakan oleh orang yang paling ia cintai. Logika yang mulai mengambil alih kendali itu mendorong jemari Ika untuk bergerak lebih jauh. Bukan sekedar menatap layar, melainkan mulai mencari tahu seberapa dalam lubang yang telah digali Leo di belakangnya. Ia menyadari bahwa mempercayai kata-kata suaminya saat ini adalah sebuah kesia-siaan, sehingga ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan mandiri melalui jejak digital yang seringkali lebih jujur daripada lisan manusia. Dengan tenang namun teliti, Ika membuka laptop yang biasanya digunakan Leo untuk bekerja di rumah, mencoba mengingat-ingat kata sandi yang pernah tak sengaja ia lihat. Saat layar beranda terbuka, sebuah kotak masuk surat elektronik yang masih aktif menampilkan rangkaian pemesanan hotel dan tiket perjalanan untuk liburan akhir pekan yang akan datang. Sebuah rencana yang sama sekali tidak melibatkan dirinya. Setiap baris kalimat dalam surel tersebut terasa seperti sembilu yang menyayat harapannya. Namun, Ika tidak membiarkan dirinya hancur saat ini juga. Ia mengambil ponselnya dan memotret setiap bukti yang terpampang di layar sebagai amunisi untuk masa depannya nanti. Di tengah proses itu, sebuah notifikasi pesan singkat masuk ke ponsel Leo yang tergeletak tak jauh darinya, menampilkan nama Jihan dengan pesan yang sangat lugas mengenai rencana pengunduran diri Leo dari posisinya saat ini untuk membangun bisnis bersama wanita itu. Ternyata, pengkhianatan ini bukan hanya soal perasaan, melainkan juga tentang rencana masa depan yang telah mereka susun secara matang tanpa memedulikan keberadaan Ika sebagai istri sah. Rasa ragu yang sempat muncul antara ingin mempertahankan atau melepaskan, kini perlahan mulai terkikis oleh kenyataan pahit bahwa Leo memang sudah berniat pergi jauh. Ika menutup laptop itu dengan perlahan, menarik nafas panjang untuk menenangkan degup jantungnya yang berantakan. Ia kini tahu bahwa ia sedang menghadapi lawan yang tidak hanya mencuri hati suaminya, tetapi juga berusaha merampas stabilitas hidupnya. Namun, di balik rasa sesak itu, Ika merasakan sebuah kekuatan baru yang muncul,
Ia tidak akan membiarkan dirinya dibuang begitu saja tanpa persiapan. Strategi mulai terbentuk di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam tahun baru, Ika merasa memiliki kendali penuh atas langkah yang akan ia ambil selanjutnya. Strategi yang mulai terbentuk di kepala Ika memberinya kekuatan untuk keluar dari kamar dan kembali menghadapi Leo yang masih mematung di ruang tamu. Ia tidak ingin lagi ada teka-teki, sehingga dengan langkah yang sangat tenang, ia duduk di hadapan suaminya dan meletakkan ponselnya yang berisi foto-foto bukti pemesanan hotel tersebut. Leo tersentak. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu sekaligus terpojok oleh fakta yang tak tertembahkan. Ika menatapnya tanpa emosi yang meluap-luap. Sebuah ketenangan yang justru jauh lebih menakutkan bagi Leo daripada sebuah amukan besar. Aku tidak butuh pembelaan diri lagi, Leo. Aku hanya ingin tahu. Sejak kapan kamu merencanakan untuk membangun hidup baru dengan Jihan dan meninggalkan semua yang telah kita bangun bersama? Tanya Ika dengan suara yang nyaris tak terdengar namun sangat tajam. Leo mengusap wajahnya dengan kasar. Merasa tidak ada lagi ruang untuk berkelit dari jeratan bukti yang disodorkan istrinya. Alih-alih memohon ampun dengan tulus, ia justru mulai mengeluarkan narasi yang menyalahkan keadaan, mengatakan bahwa Ika terlalu fokus pada urusan domestik hingga lupa memberikan dukungan emosional yang ia butuhkan di dunia kerja. Ika mendengarkan setiap kalimat itu dengan seksama, menyadari betapa egoisnya pria yang selama ini ia puja sebagai pelindung. Leo bahkan terang-terangan mengakui bahwa Jihan adalah sosok yang memberinya visi baru tentang masa depan yang lebih dinamis. Pengakuan itu menjadi paku terakhir yang menutup peti mati pernikahan mereka di mata Ika. Hati Ika memang masih terasa sangat nyeri, namun logika di benaknya kini bekerja dengan kecepatan penuh. Ia melihat bagaimana Leo berusaha memutarbalikkan fakta demi menutupi kesalahannya sendiri, sebuah taktik pengecut yang membuat rasa hormat Ika hilang sepenuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas argumen Leo yang tidak masuk akal, Ika bangkit berdiri dan mengambil sebuah koper besar dari dalam lemari. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam perdebatan yang hanya akan menguras sisa energinya. Malam itu, di tengah rintik hujan yang belum juga reda, Ika mulai memilah barang-barangnya. Menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang aman bagi jiwanya yang sedang terluka hebat. Pilihan untuk mulai memilah barang-barang ke dalam koper besar itu bukan sekedar tindakan emosional, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa Ika menolak untuk terus hidup dalam kepalsuan. Setiap helai pakaian yang ia lipat seakan membawa kembali potongan ingatan tentang pengabdiannya yang selama ini dianggap angin lalu oleh Leo. Di ruang tengah, Leo masih mencoba mengejar dengan 1000 alasan. Bahkan mulai merendahkan Ika dengan mengatakan bahwa ia tidak akan bisa bertahan hidup sendirian tanpa sokongan finansial darinya. Ucapan itu justru menjadi pemantik api semangat yang selama ini terpendam di balik sifat lembut Ika. Ia sadar bahwa ketergantungannya selama ini adalah rantai yang harus segera ia putuskan. Tepat saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Ika menyeret kopernya menuju pintu depan tanpa menghiraukan panggilan Leo yang kini berubah nada menjadi penuh emosi. Ia tidak membawa banyak hal. Hanya dokumen penting dan beberapa pakaian kerja lama yang masih tersimpan rapi, sebagai pengingat akan jati dirinya sebelum menjadi seorang istri. Di bawah temaram lampu jalan yang membiaskan cahaya di atas aspal basah, Ika memesan taksi daring dengan tangan yang sedikit gemetar, namun penuh keyakinan. Ia meninggalkan kunci rumah di atas meja teras, sebuah simbol bahwa ia telah melepaskan haknya atas tempat yang kini terasa seperti penjara bagi kejujurannya. Saat mobil yang ia pesan datang dan perlahan menjauh dari pagar rumah, Ika menatap spion yang memperlihatkan sosok Leo yang berdiri mematung di ambang pintu, tampak kecil dan semakin memudar. Ia tidak tahu kemana tujuan pastinya malam ini, namun satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur oleh keputusan orang lain. Di dalam taksi yang sunyi, Ika akhirnya menghubungi Alif, bukan untuk mengadu dengan air mata, melainkan untuk menanyakan apakah lowongan pekerjaan di perusahaannya masih terbuka bagi seseorang yang siap bekerja keras dari nol. Januari yang semula ia kilas sebagai bulan kelam, kini perlahan mulai ia lihat sebagai fajar baru bagi kemandirian yang selama ini ia lupakan. Fajar baru bagi kemandirian itu rupanya dimulai dari sebuah kantor kecil di sudut kota, tempat Alif menyambut Ika dengan senyum penuh pengertian yang sangat menenangkan. Alif tidak banyak bertanya tentang alasan Ika muncul di jam yang tidak biasa dengan koper di tangan. Ia cukup melihat gurat ketegaran di wajah sahabat lamanya itu
untuk memahami bahwa sebuah badai besar baru saja berlalu. Ika diterima bekerja sebagai asisten administrasi sementara, sebuah posisi yang jauh dari kemewahan, namun baginya, setiap rupiah yang ia hasilkan sendiri terasa jauh lebih berharga daripada tunjangan bulanan dari Leo. Ia menghabiskan minggu-minggu pertamanya dengan belajar kembali menggunakan perangkat lunak terbaru, bekerja hingga larut malam demi membuktikan bahwa kemampuan otaknya tidak tumpul, meski bertahun-tahun hanya berkutat dengan urusan dapur. Namun, ketenangan yang mulai ia bangun terusik ketika Leo tiba-tiba muncul di lobi kantornya dengan wajah yang jauh dari kata tenang. Leo tidak datang untuk meminta maaf, melainkan untuk meluapkan kekesalannya karena Ika telah membekukan rekening bank bersama yang selama ini menjadi sumber dana rencana bisnisnya dengan Jihan. Di hadapan rekan kerja Ika yang baru, Leo mulai berbicara dengan nada tinggi, mencoba merendahkan martabat Ika dengan menyebutnya sebagai istri yang tidak berbakti dan serakah. Pertemuan yang seharusnya menjadi ajang penyelesaian secara dewasa itu berubah menjadi konfrontasi terbuka yang memancing perhatian banyak orang. Ika berdiri dengan tegak, menatap pria yang dulu ia cintai itu tanpa sedikit pun rasa gentar atau keinginan untuk membalas dengan kemarahan serupa. Ia menyadari bahwa di hadapannya bukan lagi seorang suami, melainkan seseorang yang kehilangan arah dan sedang berusaha menariknya kembali ke dalam lumpur penderitaan. Uang itu adalah hakku untuk bertahan hidup, dan jika kamu ingin membicarakannya, biarkan pengacaraku yang menjawab. Ucap Ika dengan suara yang tenang namun berwibawa. Leo terdiam, kehilangan kata-kata saat menyadari bahwa Ika yang sekarang bukan lagi wanita yang bisa ia kendalikan hanya dengan intimidasi lisan. Ketegasan Ika yang tidak terduga itu membuat Leo terpaksa mundur dengan langkah dontai, meninggalkan lobi kantor di bawah tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Alif, yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan, segera menghampiri Ika dan memberikan segelas air hangat sebagai dukungan moral yang sangat ia butuhkan saat itu. Meskipun Ika tampak tenang di hadapan Leo, getaran di ujung jemarinya tidak bisa berbohong bahwa ia masih sangat terluka oleh cara suaminya memperlakukan harga dirinya di depan publik. Alif mengajak Ika ke ruang kerjanya, menawarkan kesempatan untuk istirahat sejenak, namun Ika justru menolak dan memilih untuk segera kembali ke mejanya guna menyelesaikan laporan yang tertunda. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar lepas dari bayang-bayang masa lalu adalah dengan membuktikan bahwa kinerjanya jauh lebih besar daripada masalah pribadinya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian mental yang sesungguhnya, ketika Jihan mulai ikut campur dengan mengirimkan pesan-pesan provokatif melalui media sosial. Wanita itu mencoba memanas-manasi Ika dengan mengunggah foto-foto kemewahan yang ia nikmati bersama Leo, seolah ingin menunjukkan bahwa Ika adalah pihak yang kalah dalam persaingan ini. Namun Ika memilih untuk tidak membalas dan justru memblokir semua akses komunikasi tersebut, memusatkan seluruh energinya untuk membantu Alif mengembangkan proyek besar perusahaan. Ketekunan Ika mulai membuahkan hasil. Ia berhasil menemukan celah efisiensi dalam sistem administrasi yang selama ini terlewatkan. Sebuah pencapaian yang membuat Alif semakin kagum akan potensi terpendam sahabatnya itu. Puncak dari kegelisahan Ika terjadi saat ia menerima surat panggilan dari pengadilan terkait proses perceraian yang mulai berjalan secara resmi. Memegang dokumen tersebut di tangannya, terasa seperti memegang bukti akhir dari kegagalan sebuah janji, namun sekaligus menjadi kunci pembuka gerbang kebebasannya. Ika duduk di meja kerjanya, menatap keluar jendela ke arah langit Jakarta yang mulai jingga, menyadari bahwa ia kini berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Di satu sisi, ada rasa perih yang masih menganga. Namun di sisi lain, ada gairah baru untuk mengejar cita-cita yang selama ini terkubur di balik rutinitas rumah tangga yang mengekang. Gairah baru untuk mengejar cita-cita itu kini menemukan wadahnya saat Alif memberikan kepercayaan besar kepada Ika untuk memimpin presentasi di depan investor utama. Meskipun surat pengadilan masih tersimpan di dalam tasnya sebagai pengingat luka, Ika memilih untuk mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar profesionalisme yang membara. Ia menghabiskan malam-malamnya di kantor, bukan lagi untuk menangisi Leo, melainkan untuk membedah data dan menyusun strategi pemasaran yang brilian. Alif seringkali menemaninya dengan membawakan makan malam sederhana, memberikan diskusi-diskusi cerdas yang membuka cakrawala berpikir Ika bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada sekadar urusan domestik yang selama ini mengurungnya. Hari presentasi pun tiba, dan disinilah takdir bekerja dengan cara yang sangat mengejutkan. Ternyata, salah satu mitra bisnis dari investor tersebut adalah perusahaan tempat Leo bekerja, dan pria itu hadir sebagai perwakilan staf pendukung di ruangan yang sama.
Leo tampak sangat terkejut saat melihat sosok wanita yang berdiri di depan mimbar dengan setelan blazer merah marung yang elegan, bukan lagi Ika yang ia kenal dulu. Ika memulai presentasinya dengan suara yang jernih, tenang, dan penuh penguasaan materi, membuat seluruh ruangan terpaku pada visi besar yang ia paparkan. Ia sama sekali tidak memberikan lirikan sedikit pun pada Leo, seolah pria itu hanyalah debu di tengah kerumunan yang tidak mempengaruhi fokusnya sama sekali. Keberhasilan presentasi itu ditandai dengan jabat tangan hangat dari sang investor dan pujian tulus yang mengalir deras untuk Ika. Alif berdiri di sudut ruangan dengan binar mata bangga, menyadari bahwa Ika telah berhasil melampaui batas ketakutannya sendiri. Sementara itu Leo hanya bisa terduduk kaku di kursinya, menyaksikan bagaimana wanita yang dulu ia sebut membosankan, kini menjadi pusat perhatian karena kecerdasannya. Ika melangkah keluar dari ruang rapat dengan kepala tegak, merasakan sebuah kemenangan kecil yang jauh lebih manis daripada sekadar kata maaf. Ia menyadari bahwa membalas pengkhianatan tidak perlu dengan caci maki, melainkan dengan membuktikan bahwa dirinya mampu bersinar jauh lebih terang tanpa ada tangan yang berusaha meredupkannya. Langkah kaki Ika yang mantap meninggalkan ruang rapat itu menyisakan keheningan yang canggung bagi Leo, yang masih terpaku seolah kakinya tertanam di lantai marmer tersebut. Rasa bangga yang terpancar dari wajah Ika menjadi tamparan keras bagi ego Leo yang selama ini merasa menjadi satu-satunya pilar finansial. Namun, drama belum berakhir di sana, karena saat Ika sedang merapikan berkasnya di lobi, Jihan tiba-tiba muncul dengan wajah yang jauh dari kata ramah. Rupanya Jihan sengaja menjemput Leo untuk merayakan rencana bisnis mereka, namun ia justru menyaksikan keberhasilan Ika yang menjadi buah bibir di kantor tersebut. Dengan nada sinis, Jihan mencoba memprovokasi Ika di hadapan beberapa kolega, mengungkit status Ika yang kini hidup berpindah-pindah demi mencari belas kasihan pekerjaan. Ika menghentikan aktivitasnya, menarik nafas panjang, lalu berbalik menatap Jihan dengan ketenangan yang mematikan. Ia tidak membalas dengan nada tinggi, melainkan hanya menyunggingkan senyum tipis yang syarat akan martabat. Keberhasilan tidak butuh pengakuan dari orang yang terbiasa mengambil milik orang lain, Jihan. Ucap Ika dengan suara yang cukup jelas hingga membuat beberapa orang menoleh. Leo yang baru saja keluar dari lift mencoba menengahi. Namun ia justru tampak pengecut karena tidak berani membela salah satu di antara mereka secara tegas. Di momen itulah Ika menyadari bahwa ia telah benar-benar bebas. Ia tidak lagi merasakan amarah, melainkan hanya rasa kasihan melihat dua orang yang sedang berusaha menutupi kegelisahan mereka dengan kesombongan palsu. Alif kemudian datang dan dengan sopan merangkul pundak Ika, mengajaknya menuju mobil untuk merayakan kesuksesan kontrak baru mereka. Ika masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi ke belakang, meninggalkan Leo dan Jihan yang kini mulai berselisih paham di lobi gedung, akibat rasa malu yang tak tertahankan. Di dalam kendaraan yang mulai melaju, Ika menyandarkan kepalanya ke kursi, merasakan air mata kelegaan akhirnya jatuh perlahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur karena ia telah berhasil melewati titik terendah dalam hidupnya tanpa kehilangan integritas diri sedikitpun. Air mata syukur yang jatuh perlahan itu menjadi simbol pembersihan sisa-sisa kepahitan yang selama ini mengendap di palung hati Ika. Seiring berjalannya waktu, fokusnya kini tercurah sepenuhnya pada pengembangan karir yang sedang berada di puncak kurva pertumbuhan. Di bawah arahan Alif, Ika diberikan tanggung jawab untuk memimpin divisi baru yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di dunia bisnis. Sebuah posisi yang membuatnya merasa hidupnya memiliki makna yang jauh lebih luas. Ia menghabiskan hari-harinya dengan memberikan motivasi kepada orang-orang yang senasib dengannya, mengubah luka menjadi kekuatan yang produktif. Tidak ada lagi ruang untuk meratapi masa lalu, karena setiap detiknya kini diisi dengan pencapaian-pencapaian kecil yang membangun rasa percaya dirinya kembali secara utuh. Sementara itu, berita tentang keretakan hubungan Leo dan Jihan mulai terdengar hingga ke telinganya melalui perbincangan tipis para kolega lama. Tanpa sokongan manajemen emosional dari Ika, Leo ternyata kesulitan menghadapi sifat Jihan yang sangat menuntut dan egois, terutama saat rencana bisnis mereka mulai menemui jalan buntu akibat kurangnya dedikasi. Namun, Ika memilih untuk tidak bersorak di atas penderitaan orang lain. Ia justru merasa sangat lega karena tidak lagi menjadi bagian dari drama yang melelahkan tersebut.
Ia lebih memilih untuk menikmati hasil kerja kerasnya dengan membeli sebuah apartemen kecil namun nyaman atas namanya sendiri, sebuah tempat yang ia sebut sebagai Istana Kemandirian. Sore itu, saat Ika sedang duduk di balkon apartemennya sambil memandangi cakrawala kota, ia menerima surat putusan resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa ia telah kembali menyandang status sebagai wanita merdeka. Memegang lembaran kertas itu tidak lagi terasa berat, melainkan sangat ringan, seolah beban bertonton yang selama ini ia pikul telah menguap ke udara. Ika tersenyum menatap namanya yang kini berdiri tegak tanpa embel-embel nama keluarga Leo di belakangnya. Ia menyadari bahwa proses resolusi ini bukan hanya tentang memenangkan karir, melainkan tentang menemukan kembali kepingan jati dirinya yang sempat hilang tertelan peran sebagai istri yang terlalu berkorban. Kepingan jati diri yang sempat hilang itu kini telah utuh kembali, memancarkan aura kedewasaan dan ketenangan yang membuat siapapun di sekitar Ika merasa segan sekaligus kagum. Namun, di tengah kedamaian yang baru ia raih, sebuah kejutan muncul dalam bentuk surat permohonan pertemuan dari perusahaan tempat Leo bekerja, yang kini sedang berada di ambang krisis manajemen. Alif menyarankan Ika untuk mengambil proyek konsultasi tersebut, bukan untuk balas dendam, melainkan sebagai pembuktian profesional bahwa ia mampu menjadi penyelamat bagi institusi yang dulu meremehkan potensinya. Dengan pertimbangan yang matang, Ika melangkah kembali ke gedung perkantoran itu. Namun kali ini bukan sebagai istri yang membawakan tas kerja, melainkan sebagai konsultan ahli yang kedatangannya disambut langsung oleh jajaran direksi. Saat rapat dimulai, Ika melihat sosok Leo yang duduk di barisan belakang dengan kemeja yang tampak kusut dan tatapan mata yang layu. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan pria yang dulu pernah merendahkannya, yang ada hanyalah seorang pria yang tampak kehilangan arah dan semangat hidup. Di sisi lain, Jihan sudah tidak terlihat lagi di ruangan itu. Kabarnya ia telah memilih mengundurkan diri setelah rencana bisnis ambisius mereka berujung kegagalan besar karena kurangnya integritas. Ika menyampaikan pemaparannya dengan sangat objektif, memberikan solusi-solusi tajam tanpa melibatkan sedikitpun perasaan pribadi. Sebuah profesionalisme murni yang membuat Leo hanya bisa menunduk dalam-dalam karena rasa malu yang teramat sangat. Setelah pertemuan berakhir, Leo mencoba mencegat Ika di lorong yang sepi, tempat di mana dulu Ika pernah berdiri membeku di balik pilar. Dengan suara yang gemetar dan nyaris pecah, Leo mencoba memanggil namanya. Namun Ika hanya berhenti sejenak tanpa membalikkan badan sepenuhnya. "Aku hanya ingin bicara sebentar, Ika. Aku sangat menyesal," bisik Leo dengan nada yang penuh keputusasaan. Ika menarik napas dalam, membiarkan udara memenuhi rongga dadanya dengan ketenangan, lalu menatap Leo dengan pandangan yang jernih, namun tidak lagi menyisakan ruang untuk harapan lama. Pandangan jernih namun tidak lagi menyisakan ruang untuk harapan lama itu membuat Leo terdiam sejenak, seolah kata-kata penyesalannya baru saja membentur tembok baja yang sangat dingin. Ika tidak membalas dengan kemarahan yang meluap, melainkan hanya menatap mantan suaminya itu dengan rasa kasihan yang tulus. Jenis rasa kasihan yang diberikan seseorang kepada orang asing yang sedang tersesat. Leo terus berusaha bicara, menceritakan betapa hancurnya hidupnya setelah Jihan pergi meninggalkannya saat ia kehilangan jabatan, serta betapa ia merindukan kehangatan rumah yang dulu ia sia-siakan. Ia bahkan sempat mengutarakan keinginan untuk memperbaiki segalanya dari awal, mengira bahwa kesuksesan Ika saat ini bisa menjadi tempatnya untuk bersandar kembali. Namun Ika dengan perlahan menggelengkan kepala. Sebuah gerakan kecil yang memberikan penegasan bahwa masa itu telah terkubur bersama kalung zamrud yang dulu menjadi bukti pengkhianatannya. "Penyesalanmu adalah bagian dari proses belajarmu, Leo. Tapi itu bukan lagi bagian dari tanggung jawabku," ucap Ika dengan suara yang begitu stabil dan tenang. Ia menjelaskan bahwa kebahagiaan yang ia miliki sekarang tidak lagi bergantung pada validasi atau keberadaan pria manapun, apalagi seseorang yang pernah menghancurkan kepercayaannya dengan sengaja. Ika melangkah pergi dengan langkah yang ringan, meninggalkan Leo yang terduduk lesu di bangku lorong, menyadari bahwa pintu yang dulu selalu terbuka lebar untuknya, kini telah terkunci rapat dan kuncinya telah dibuang jauh-jauh. Selesai dengan urusan pekerjaan tersebut, Ika berjalan keluar menuju lobi di mana Alif sudah menunggu dengan mobilnya. Hari itu, Ika merasa sebuah bab besar dalam hidupnya benar-benar telah usai dengan resolusi yang paling melegakan. Ia berhasil memaafkan tanpa harus kembali, dan ia berhasil bangkit tanpa harus menjatuhkan. Langit sore yang berwarna keemasan menyambut kepulangannya,
seolah merayakan kemenangan seorang wanita yang berhasil menemukan kekuatannya sendiri di tengah puing-puing kehancuran rumah tangga yang pernah ia cintai. Langit sore yang berwarna keemasan itu seolah menjadi saksi bisu atas langkah kaki Ika yang kini terasa begitu ringan, seolah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit pundaknya telah menguap bersama angin. Perjalanan pulang bersama Alif kali ini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi diskusi berat tentang strategi bisnis, melainkan keheningan yang nyaman dan penuh rasa saling menghargai. Alif sempat melirik ke arah Ika, menyadari bahwa wanita di sampingnya bukan lagi sosok yang hancur seperti saat pertama kali muncul di depan kantornya dengan koper besar. Ika telah bertransformasi menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Seorang wanita yang tidak hanya sukses secara profesional, tetapi juga telah mencapai kedamaian spiritual yang luar biasa. Sesampainya di apartemen, Ika memutuskan untuk menyeduh secangkir teh hangat dan duduk di balkon, memandangi kerlip lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Ia mengambil sebuah buku harian lama yang sempat ia simpan di dasar laci, lalu mulai menuliskan kalimat-kalimat yang selama ini tertahan di dalam benaknya. Ika menyadari bahwa pengalaman pahit yang ia alami sejak awal Januari lalu adalah sebuah anugerah dalam bentuk badai yang memaksanya untuk keluar dari zona nyaman yang semu. Ia menuliskan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pengabdian yang buta, melainkan dalam kemampuan untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum membaginya dengan orang lain. Malam itu, Ika merasa benar-benar utuh, tanpa harus merasa kekurangan apapun. Ia tidak menyimpan dendam pada Jihan yang kini menghilang. Tidak pula merasa puas melihat kejatuhan Leo yang kini meratapi nasibnya sendiri. Bagi Ika, kemenangan yang sesungguhnya bukan saat melihat musuh menderita, melainkan saat ia mampu melangkah maju tanpa menoleh lagi ke belakang dengan rasa benci. Ia menutup buku hariannya dengan senyum tipis, menyadari bahwa setiap luka yang pernah ia rasakan kini telah berubah menjadi jaringan parut yang kuat, menjadikannya wanita yang jauh lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Jaringan parut yang kuat itu kini menjadi pondasi bagi Ika untuk membangun masa depan yang lebih bermakna, termasuk dalam memberikan dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan kecil yang memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan hukum bagi para wanita yang sedang berjuang di tengah krisis rumah tangga. Ika ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang merasa tak berdaya atau tidak memiliki pilihan saat dunia mereka runtuh, seperti yang pernah ia rasakan di awal Januari yang kelam itu. Di sana, ia sering bertemu dengan berbagai karakter. Namun, satu hal yang selalu ia tekankan adalah bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh status pernikahannya, melainkan oleh keberaniannya untuk tetap berdiri tegak saat badai menerjang. Alif tetap setia mendampingi setiap langkah Ika, bukan sebagai sosok yang mendominasi, melainkan sebagai rekan sejajar yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Hubungan mereka tumbuh secara alami dari rasa kagum dan kepercayaan, tanpa ada ketergesaan untuk mengikat janji baru sebelum luka benar-benar sembuh sepenuhnya. Suatu hari saat mereka sedang meninjau proyek yayasan di pinggiran kota, Alif bertanya, apakah Ika merasa sudah benar-benar memaafkan masa lalunya? Ika hanya tersenyum sambil memandangi anak-anak yang sedang bermain di halaman, lalu menjawab bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk membebaskan dirinya sendiri dari penjara kebencian yang melelahkan. Ia menyadari bahwa jika ia tetap menyimpan amarah, maka Leo masih memiliki kendali atas emosinya, dan Ika menolak untuk memberikan kendali itu lagi. Kini, hidupnya terasa sangat lapang dan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang membahagiakan. Ika telah belajar bahwa takdir terkadang memberikan apa yang kita butuhkan melalui cara-cara yang sangat menyakitkan pada awalnya. Pengkhianatan yang dulu ia anggap sebagai akhir dari segalanya, ternyata hanyalah sebuah cara semesta untuk menariknya keluar dari jalur yang salah dan menuntunnya menuju jalan kesuksesan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan ia capai. Jalan kesuksesan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan, kini terbentang luas di bawah kakinya, bertepatan dengan datangnya fajar di bulan Januari yang baru. Setahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu meluluh lantakan dunianya, dan Ika kini berdiri di atas podium sebuah seminar nasional untuk menerima penghargaan sebagai tokoh wanita inspiratif tahun ini. Di antara ratusan hadirin yang bertepuk tangan,
Ia melihat Alif yang tersenyum bangga di barisan depan, serta sekilas sosok pria yang tampak familiar di pintu masuk auditorium. Itu adalah Leo. Ia datang bukan untuk mengganggu, melainkan hanya untuk melihat dari jauh betapa bersinarnya wanita yang dulu ia anggap tidak akan bisa apa-apa tanpanya. Leo tampak hanya bisa tertunduk, menyadari bahwa ia telah kehilangan mutiara paling berharga demi sebuah kesenangan semu yang kini telah habis tak bersisa. Ika memulai pidatonya dengan suara yang bergetar, namun penuh kekuatan, menceritakan bahwa rasa sakit bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan sinyal untuk bangkit dan bertransformasi. Jangan pernah biarkan orang lain mendefinisikan siapa dirimu, atau seberapa jauh kamu bisa melangkah, ucapnya dengan mata yang berbinar penuh ketulusan. Pesan moralnya bergema kuat di seluruh ruangan, bahwa pengkhianatan mungkin bisa menghancurkan sebuah rumah tangga, tetapi tidak akan pernah bisa menghancurkan jiwa yang memilih untuk berjuang. Ika menutup bicaranya dengan ungkapan syukur, bahwa takdir memang tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan melalui cara yang lembut, namun takdir selalu memberikan apa yang kita butuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih hebat dan mandiri. Malam itu, Ika berjalan keluar dari gedung pertemuan dengan perasaan lega yang paripurna, menghirup udara malam yang sejuk tanpa ada lagi sesak di dada. Ia tidak lagi melihat ke belakang untuk mencari sosok Leo, karena baginya, masa lalu adalah guru yang sudah selesai memberikan pelajarannya. Ia melangkah menuju masa depan yang cerah bersama orang-orang yang tulus menghargainya. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu mencintai diri sendiri dengan segala luka yang telah berubah menjadi permata. Januari kali ini bukan lagi tentang air mata dan kehancuran, melainkan tentang perayaan atas kemenangan hati yang berhasil memaafkan dan karir yang gemilang sebagai hasil dari keteguhan jiwa yang tak terpatahkan.